Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kita. Selanjutnya mari kita sampaikan salat berserta salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan kerabatnya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umat yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Al-Akhlaqu lil Banin atau lil Banat. Jadi seperti biasa untuk antum sekalian, untuk santriwan, kitabnya sebelah kanan dan ini untuk santriwati. Baiklah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai adab-adab dalam melakukan perjalanan atau adab ketika kita berjalan. Jadi pada kesempatan ini juga kita akan membahas terkait kita akan melanjutkan terkait pembahasan itu. Kemarin telah kita bahas pada poin yang pertama, lalu pada hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang kedua. Jadi di antara adab dalam berjalan yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, di antaranya yakni ketika keluar dari rumah kita hendaknya dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri. Lalu ketika masuk ke dalam rumah kita dianjurkan untuk melangkah atau mendahulukan kaki kanan. Jadi kita juga dianjurkan untuk membaca doa. Lalu kemudian kita dijelaskan bahwa adab merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena setiap sarana atau organ tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab dalam berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa an yakuna masyuka wasatan, dan hendaklah engkau berjalan, masyuka engkau berjalan, wasaton dengan kecepatan yang pelan-pelan. Jadi hendaknya kita berjalan dengan pelan-pelan begitu. La sari'an jiddan wala bati'an jiddan. Jadi tidak terlalu cepat, la tidak sari'an cepat, jiddan sekali tidak cepat sekali, wala bati'an jiddan dan tidak lambat sekali. Jadi sederhana dalam berjalan. Kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa, juga tidak boleh terlalu lambat begitu. Kama amrokallahu ta'ala biqaulihi, kama sebagaimana amroka engkau diperintahkan Allah Ta'ala oleh Allah Subhanahu wa taala biqaulihi, melalui firman-Nya, waqsid fi mashyika. Jadi ini dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 19, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Waqsid fi mashyika. Jadi kita dianjurkan untuk
tidak terlalu cepat dalam berjalan, juga tidak terlalu lambat dalam berjalan. Itu merupakan bagian daripada adab kita dalam berjalan ataupun melakukan perjalanan. Selanjutnya, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sur'atul masyi tuzhibu baha'al mu'min. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sur'atul masyi tuzhibu baha'al mu'mini. Yang artinya terlalu cepat berjalan bisa menghilangkan keindahan orang mukmin. Jadi Rasulullah juga dalam hadisnya mengatakan bahwa ketika kita terlalu cepat dalam berjalan ataupun melangkah akan menghilangkan keindahan diri kita sebagai seorang muslim, yang mana seorang muslim mesti memiliki karisma, keindahan, dan juga disegani dan memiliki wibawa di antara seluruh manusia. Jadi disebutkan bahwa ketika seorang muslim memperhatikan ataupun senantiasa menunaikan adab-adab yang baik ataupun berakhlak dengan akhlak yang baik dalam kehidupannya, maka niscaya ia akan dicintai oleh seluruh manusia, bahkan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kita dilarang dalam ketika kita berjalan untuk tergesa-gesa ataupun terlalu lamban dalam berjalan, sehingga kita dianjurkan untuk berjalan dengan sederhana saja. Sur'atul masyi tuzhibu baha'al mu'min. Jadi terlalu cepat berjalan bisa menghilangkan keindahan orang mukmin. Wa fi riwayatin, dan pada riwayat yang lain, bahaul wajhi. Jadi keindahan wajah, dapat menghilangkan keindahan wajah, dapat menghilangkan keindahan wajah dari laki-laki, bisa menghilangkan kegagahannya, ataupun perempuan dapat menghilangkan kecantikannya. Maka ketika kita berjalan, kita harus menunaikan adab-adab atau akhlak dalam berjalan. Tidak boleh tergesa-gesa, juga tidak boleh terlalu lambat. Selanjutnya, wala ba'sa an tamshi musri'an idza kana dzalika lihajatin. Wala ba'sa, dan tidak apa-apa atau tidak mengapa, an tamshi, untuk berjalan musri'an, dengan perjalanan yang cepat atau dengan langkah kaki yang cepat, idza kana dzalika lihajatin, apabila hal itu untuk sesuatu yang sangat penting sekali atau sesuatu yang kepepet. Jadi dalam bagian-bagian tertentu kita diperbolehkan berjalan atau melangkah dengan tergesa-gesa atau mempercepat perjalanan kita, manakala atau apabila ada sesuatu hal yang mendesak yang ingin kita lakukan atau yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang sangat penting. Ini dalam keadaan atau dalam kondisi yang terpaksa. Jadi pada hukum awalnya kita dilarang untuk tergesa-gesa atau terlalu lambat dalam berjalan. Akan tetapi jika ada sesuatu hal yang sangat penting yang tidak bisa ditinggalkan ataupun ada sesuatu hal yang sangat mendesak untuk kita lakukan, boleh kita mempercepat perjalanan kita. Lalu wafil hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa fil hadis, al asra
fa asra'a thumma dakhala al-baita, yakni suatu ketika setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat asar, fa asra'a, maka setelah itu beliau mempercepat perjalanannya. Beliau bersegera setelah melakukan sholat asar, beliau mempercepat perjalanannya pulang. Tsumma dakhalal baita, kemudian beliau Nabi Muhammad SAW dakhalal baita, masuk ke dalam rumah. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka ketika itu, ketika Rasulullah SAW tergesa-gesa atau mempercepat langkahnya atau perjalanannya lalu masuk ke dalam rumah, beberapa sahabat atau orang-orang pada saat itu cemas melihat keadaan Rasulullah seperti itu, karena Rasulullah SAW dengan akhlaknya yang mulia, disebutkan dalam Al-Quran khuluqun azim. Jadi Rasulullah itu berakhlak dengan akhlak yang sangat mulia. Kana khuluquhu khuluqul Quran. Jadi Rasulullah memiliki akhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran. Jadi sahabat dan orang-orang pada saat itu kaget dan heran mengapa Rasulullah sampai tergesa-gesa atau mempercepat perjalanannya, karena sesungguhnya biasanya Rasulullah SAW sangat sederhana dalam perjalanannya, sangat menunaikan adab-adab dalam melakukan perjalanannya. Ini tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Jadi sahabat pada waktu itu terheran-heran, fafazi'a, maka takut an-nasu, orang-orang pada waktu itu, min sur'atihi, dari mereka melihat Rasulullah SAW cepat dalam melakukan perjalanan atau berjalan. Faqala, namun Rasulullah SAW bersabda, zakartu syai'an min tibrin ay zahabin indana fakarihtu ayyahbisani fa amartu biqismatihi. Maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab ketakutan daripada para sahabat ataupun orang-orang pada saat itu dengan mengatakan, aku ingat, zakartu, aku ingat, syai'an min tibrin, aku ingat sebiji emas. Jadi sesuatu atau sebiji min tibrin, dari emas, ay zahabin, yang ada di rumah kami, indana, yang ada di rumah kami. Maka fakarihtu ayyahbisani, maka aku tidak ingin benda itu menahanku. Fa amartu biqismatihi, sehingga aku suruh membagikannya. Jadi Rasulullah SAW pada saat itu memiliki alasan mengapa beliau mempercepat langkahnya atau perjalanannya. Maka dari itu beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pada saat itu, kenapa beliau mempercepat langkahnya, karena beliau ingin mengambil sebiji atau sebongkah emas yang berada di rumah beliau. Lalu beliau selanjutnya ingin mensedekahkan biji emas itu atau membagikan biji emas itu kepada kepada yang berhak menerimanya, atau beliau ingin segera melakukan sedekah. Jadi ini menandakan bahwa boleh kita bergegas ataupun mempercepat langkah kita dalam berjalan manakala ada sesuatu hal yang sangat penting
yang mesti kita lakukan atau yang mesti kita penuhi, seperti contoh yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking beliau bersemangatnya ataupun saking beliau sangat ingin segera melakukan sedekah ataupun melakukan amal kebaikan yang lain, ataupun dalam hal ini bersedekah dengan emas tadi, maka beliau mempercepat langkah beliau menuju rumah untuk mengambil emas itu, lalu mensedekahkan emas itu kepada orang lain. Jadi ini juga dalil yang dapat kita pakai manakala dalam rangka melakukan kebaikan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dianjurkan untuk bergegas atau mempercepat melakukan ibadah tersebut. Baiklah, pada kesempatan ini sudah kita membahas atau melanjutkan pembahasan tentang adab dalam melakukan perjalanan. Jadi salah satu adab yang sangat penting dalam kita berjalan, yakni tidak boleh tergesa-gesa, juga tidak boleh terlalu lambat. Kita dianjurkan untuk berjalan dengan sederhana saja, sebagaimana yang firmankan oleh Allah tadi, waqsid fi masyika, dan sederhanalah kamu dalam berjalan. Nabi SAW juga bersabda, sur'atul masyi tuzhibu baha al mu'min. Jadi tergesa-gesa ataupun tergesa-gesa dalam melakukan perjalanan atau berjalan itu juga merupakan dapat menghilangkan keindahan seorang muslim, seorang mukmin. Jadi keindahan kita adalah dalam melakukan perjalanan, dalam berjalan tidak tergesa-gesa, juga tidak terlalu lambat. Baiklah, ini yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Semoga dari pembahasan ini dapat kita ambil manfaatnya, lalu selanjutnya kita amalkan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya ini yang dapat disampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.